Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah Allazi syarrafal wujud bi Muhammadanil Mahmud wastafahu fakana khairan mab'utsin wa khairan maulud. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratul muslimin ayyuhal khudur rahimakumullah. Ramadan yang ke-14 ini versi Nahdlatul Ulama, pemerintah Al-Wasliyah, Jamaah Tabligh, Wahda Islamiyah. Ternyata hari ini adalah Ramadan ke-15. Saudara kita dari golongan Muhammadiyah dan juga yang tinggal di Mawang, si Gondrong. Dan hari ini adalah Ramadan yang ke-16. Saudara kita sebagian yang tinggal di Kota Padang, Tarekat Naqsyabandiyah, mereka mengawali puasanya sehari sebelum golongan Muhammadiyah. Boleh jadi subuh ini sudah ada subuh ke-17 demi panilolongan. Kalau memang ada, itu bukan golongan NU, bukan golongan Muhammadiyah, tapi golongan Muhammadun. Lidah. Inilah topik kita pada subuh hari ini. Saya melihat ini 15 menit sampai 20 menit. Kita padatkan. Menurut sensus PBB, jumlah manusia mendiami bumi ini 2026 kurang lebih 8 M. 8 miliar umat manusia itu tidak ada mereka itu yang lidahnya tidak berwarna merah. Apa artinya merah? Menurut pakar warna, merah itu adalah tanda-tanda bahaya. Jikalau kita mau ke Masjid Al-Markas, kurang lebih 4 lampu merah polisi menyala. Ketika lampu merah polisi itu menyala, jangan coba-coba tancap gas, bahaya. Seorang ibu baru saja bangun dari tempat tidurnya, terus menuju ke ruang dapurnya menyalakan api. Api pun warnanya merah. Apa artinya merah? Lidah ini dipoles oleh Allah. Al-lisanu sogirul jurmi azimul jurmi. Lidah ini kecil bentuknya dan tidak bertulang, tetapi dampaknya luar biasa. Kata orang Arab, salamatul insan, keselamatan manusia itu fi hifzil lisan, tergantung dari lidahnya. Gara-gara lidah orang bisa masuk ke dalam surga. Gara-gara lidah orang bisa justru membuatnya tersungkur di api neraka. Barang siapa yang menggunakan lidahnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa di ujung ucapannya itu akhir kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Lidah yang tadinya itu haram selamanya, hanya 30 detik bisa berubah jadi halal. Gara-gara lidah sebaliknya, yang tadinya haram bisa berubah, yang tadinya halal bisa berubah jadi haram. Contohnya adalah
Yang tadinya haram berubah jadi halal hanya 30 detik. Seorang wali ketika ingin menikahkan putrinya, jadi bapak-bapak ini suatu saat kalau ada rezeki mau menikahkan anaknya, jangan serahkan penghulu, Pak. Yang paling mulia adalah bapak sendiri, bapak kandungnya. Kan dibaca gitu. Cuma di Makassar ini dihafal. Lebih baik baca. Wahai saudara Fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku bernama Indok Santalia binti Lecuk Kaulu. Dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Ketika calon mempelai laki-laki itu menjawab, aku terima nikahnya Indok Santalia binti Lecuk Kaulu seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Kurang lebih 30 detik terjadi ijab kabul. Yang tadinya haram berubah jadi halal selamanya. Lidah, Pak. Gara-gara lidah yang tadinya itu halal bisa berubah jadi haram selamanya. Hati-hati bapak-bapak. Ketika marah sama istri, kuceraikanku itu hitungan satu, Pak. Kapan saja bapak menyebut lagi, kuceraikan betulku itu, dia tidak tahu kalau itu sudah akumulasi dua. Dalam agama nih. Kapan saja menyebut, kuceraikanku itu sudah 3, Pak. Tidak boleh lagi menyentuh perempuan itu. Makanya lidah, Pak, hati-hati. Al-lisanus sogirul jurmi, azimul jurmi. Oleh karena itu Bapak sekalian, Al-Quran merekam orang-orang bejat di dalam Quran menggunakan lidahnya tikung kiri. Fir'aun 64 kali disebutkan dalam Quran. Fir'aun ini, Pak, sulit bisa tertandingi zaman ini. Sulit. Apa sulapa na punai. Maca nih, pintar. Terus yang kedua, kaya. Yang ketiga, keturunannya bukan lagi darah biru metalik, Pak. Yang keempat, luar biasa, Pak, ahli sihir. Itulah sebabnya Musa takut menghadap sama Fir'aun. Seandainya Musa ketika doanya kan Musa itu meminta supaya Harun jadi nabi. Ya Allah, angkatlah saudaraku Harun sebagai nabi supaya saya berduaan menghadap Fir'aun. Kenapa? Hebat sekali ini Fir'aun. Apa sulapa na punai. Mana ada orang sekarang, Pak, 4. Jangankan itu, 2 saja sulit. Ada orang kaya tapi tidak gagah. Ada orang gagah tapi tidak kaya. Ini 4. Hebatnya ini Fir'aun. Tetapi kesalahan besarnya Fir'aun diabadikan di dalam Al-Quran lidahnya, Pak. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Makanya itu piramid, Pak. Mereka bangun disebabkan karena Musa juga berkata begitu. Tuhanku itu lebih tinggi. Jadi itu piramid. Batu itu tingginya 1 meter, panjangnya 2 meter, disusun tinggi, meruncing. Jauhnya itu batu dari kota Aswan, kurang lebih 300 km ke utara. Diangkat seperti kapas, Pak, nih. Hebatnya itu Fir'aun, ahli sihir. 2, terekam oleh Al-Quran. Ini bahayanya lidah, Pak, nih. Terekam Al-Quran tentang Korun. Ini Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Karena memiliki musuh yang paling terbesar. Fir'aun, Korun, Haman. Berkumpul ini 3. Ini Korun sering kita dengar, Pak. Jamaah, sering kita dengar harta Korun. Sulit bisa menandingi. Di zaman sekarang kekayaannya Korun. Kurang lebih 100 onta membawa hanya kunci-kunci kasnya.
Setelah golongannya itu kagum, lalu bertanya kepada Korun, "Wahai Korun, dari manakah semua harta bendamu ini?" Terekam di dalam Al-Quran surah Al-Qasas 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua hartaku ini saya peroleh disebabkan karena kehebatanku. Sombong. Kenapa sih tidak menyebut semuanya ini dari Allah? Makanya Bapak sekalian, bahayanya ini lidah. Lagi-lagi salah seorang perempuan diabadikan ucapannya di dalam Al-Quran. Ini produksi lidah, Pak. Di dalam Al-Quran, salah seorang wanita yang sering kita dengar telah membujuk, hampir memperkosa Yusuf. Nah, Al-Quran itu merekam perempuan yang mengejar laki-laki. Selama ini di Kota Makassar, laki-laki mengejar perempuan. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Barulah kita sadar 100 keindahan diciptakan Allah. Maksudnya keindahan itu ketampanan dan kecantikan. 30 diberikan satu orang laki-laki. Namanya Yusuf. Nabi Yusuf. Berarti sisanya 70. Dan 30% itu diberikan satu perempuan. Istrinya Abraham. Nabi Ibrahim. Namanya Siti Sarah. Jadi laki-laki Nabi Yusuf, perempuan cantiknya jatuh kepada Siti Sarah. Sisanya itu, lagi berapa persen itu? 40. Itulah dibagi-bagi di Makassar. Bagaimana itu cantiknya Pak itu, bagaimana itu gagahnya. Cantiknya memang itu Siti Sarah. Allo magere telu inga mak bulo-bulo. Anin na bawa Pak tikung kiri tikung kanan. Postur tubuhnya mirip gitarnya Roma Irama. Cantiknya ini. Apa yang terjadi? Zulaiha mengejar Yusuf di dalam istana bermaksud untuk memperkosa. Tiba-tiba lari Yusuf menuju pintu utama tiba-tiba terbuka. Yang membuka itu datang suaminya perempuan, terekam oleh Al-Quran. Apa kata perempuan yang mengejar Yusuf? Ini membalikkan fakta Pak nih. Ini surah Yusuf 25. Qalat, perempuan itu berkata, Zulaiha itu berkata, membalikkan fakta. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Wahai suamiku, kira-kira apa balasannya orang yang mau memperkosa istrimu? Nah itu Al-Quran Pak nih. Yang tadinya dia mengajar Yusuf. Tapi sekarang ini justru dia membalikkan fakta. Apa kira-kira balasannya orang yang mau memperkosa istrimu? Illa ayyusjana, atau lebih baik dijebloskan dalam tahanan, atau azabun alim, kita siksa dengan siksaan yang sangat pedih. Bahayanya Pak ini lidah. Gara-gara lidahnya itu Zulaiha, sehingga asbabnya Nabi Yusuf itu dipenjara kurang lebih 7 tahun. Aduh, luar biasa Pak ini. Orang yang suka membalikkan fakta nih. Coba membalik fakta namanya Pak ya. Saya tahu di sini banyak guru besar tentang hukum. Membalikkan fakta namanya Pak ya. Hadirin sekalian, tetapi ya jikalau lidah itu Pak digunakan untuk berbuat baik, Masya Allah. Ada penelitian, ternyata setiap orang meninggal dunia, hebatnya Pak ini penelitian ini ditemukan, hampir saja semua orang yang meninggal diteliti, malam pertama yang mengeluarkan bau busuk 2. Malam pertama ini, daerah mulut, daerah kemaluan. Luar biasa Pak ini. Hadis Nabi yang diteliti, aroma busuknya ini Pak ini, dari mulut. Boleh jadi karena disitulah
namanya mengeluarkan lidah ini luar biasa Pak. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Secara komputerisasi ini apa saja yang keluar dari mulut Pak. Ini mulut mirip dengan cerek, teko. Teko, ingat teko Pak, ingat cerek. Cerek, jikalau keluar dari mulutnya bening, otomatis isinya bening. Jika keluar dari mulutnya itu keruh, pasti keruh di sini. Itulah sebabnya Pak, jikalau ada orang suka sama putih-putih, jangan maki bilang bagaimana hatinya itu sudah jelas. Ini mulut ini mengeluarkan saja, ya kan? Itulah sebabnya suatu saat Nabi lewat di sebuah kuburan, tiba-tiba beliau tersentak kaget. Kenapa? Dua penghuni kubur disiksa bukan karena dosa besar. Hati-hati Pak. Di kuburan itu disiksa apa yang melatar belakangi kedua orang meninggal itu berteriak histeris. Yang pertama kata Nabi, innahuma yu'azzibani. Keduanya itu disiksa bukan dosa besar. Pertama bin namimah. Bin namimah itu suka gosip. Nah, Bu, kalau di sini gosip Pak, gosip itu adalah SMS. SMS itu suka melihat orang yang senang atau sebaliknya senang melihat orang yang susah. Kalau tetangganya beli motor Suzuki Next, tapi makripu ingat na. Apalagi kalau tetangganya beli Toyota Avanza, naik tensinya. Naik itu panasnya 5 lembar di sini daun sarikaya. Yang seperti ini hati-hati dalam kuburan. Barulah kita sadar Pak, ternyata orang yang meninggal itu dihidupkan. Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau mengira orang-orang yang berpulang ke rahmatullah amwata, mati, bal ahya'un, dihidupkan. Di dalam kuburan itu Pak, bainahuma barzakhul la yabghiyan, di dalam kubur itu dikembalikan ruhnya. Silakan baca nanti Pak itu At-Takwir ayat 7. At-Takwir ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika meninggal dikembalikan ruhnya. Itulah sebabnya orang takut di dalam kuburan itu ada seperti kaca. Jikalau ada orang meninggal, berkerumun itu Pak, mayat-mayat itu bertanya, masih ada si fulan di atas? Bercengkrama. Cuma beda alamnya, beda dengan kita. Mereka semua tahu kita Pak nih. Tahu semua, seperti televisi itu ditonton. Hadirin sekalian, 15, 20 menit nih. Bisa satu lagi Pak? Bisa satu? Ya. Ini indah. Apakah semuanya lidah itu? Apakah semuanya lidah itu bisa disebut sesuatu yang menakutkan? Tidak juga. Pernah tahun 1980-an. Ini keramatnya lidah Pak nih. Keramat lidah. Salah seorang ustaz 1980-an itu ada namanya SDSB. Masih ingat Pak? Forecast. Mana duluan forecast SDSB? Forecast SDSB. Judi legal, bukan ilegal, legal oleh pemerintah. Itu sumbangan berhadiah. Saya melihat gambarnya, ada 9 kolom-kolom, tapi masih ada kolom-kolom tapi tidak ada nomornya. Itu kalau 4 saja nomor sama dengan di pusat, itu dapat hadiah. Tiba-tiba, bayangkan Pak, ini ustaz terkenal gara-gara forecast. Salah seorang preman, pria bertato datang ke Pak Ustaz meminta nomor. Ustaz, nomor Osiaga baja. Tersinggungnya ini Pak Ustaz. Kenapa tersinggung? Karena ini pemuda salah sasaran.
Kenapa minta nomor sama saya? Langsung dihardik, Pak, itu anak muda. Pergi engkau anjing. Oh, lari terbirit-birit itu sang pemuda menuju ke gengnya di pos ronda. Temannya berkata, ada nomor dikasih Ustaz? Oh, tidak ada, cuma saya diusir. Pergi ke anjing. Oh, itu maksudnya itu sio anjing. Oh, dipasang itu sio anjing di rumus. Betul-betul naik, Pak, itu sio anjing. Terkenal lain Ustaz. Banyak uangnya anak muda. Begitu sepekan ke depan, datang lagi. Itu anak muda tadi yang dapat kemenangan. Ustaz, terima kasih. Sio anjing naik. Maukah lagi minta Ustaz? Nomor siaga si baja. Langsung marahnya ini Ustaz. Langsung dibuka itu sepatu besarnya. Sepatu merek Kasugi. Oh, langsung. Sini ku kasih ke nomor. Langsung ditampar pipi kanannya, Pak.